Guys, kalian pernah nggak sih udah ngajar keras-keras tapi murid malah ngelamun, bengong, atau malah ketawa-tawa nggak jelas? Mungkin bukan cara ngajar kalian yang salah, tapi kalian belum kenalan sama yang namanya psikologi pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil dari Prodi PPA Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di video ini saya akan bahas 4 poin penting yang insya Allah akan membantu kalian sebagai calon guru atau guru biar nggak cuma ngajarin tapi juga ngehubungin. Oke, poin yang pertama, psikologi pendidikan tuh apa sih? Oke, bayangin kalian jadi supir ojek online, penumpangnya random. Ada yang diem, ada yang ngobrol mulu, ada juga yang baper dikit langsung ngambek. Nah, psikologi pendidikan tuh kayak Google Maps-nya guru. Kalian bisa lihat jalur pikirannya murid, tahu rutenya, hambatannya, bahkan kadang harus muter balik. Jadi, ini bukan cuma soal ngajar materi, tapi soal ngerti manusianya. Menurut Wunford, pada salah satu bukunya yang berjudul Educational Psychology, psikologi pendidikan itu bukan cuma ilmu tentang belajar, tapi peta mental yang dipakai guru buat navigasi dunia belajar. Fokusnya bukan cuma transfer ilmu, tetapi memahami bagaimana siswa berpikir, merasa, dan bertindak di lingkungan belajar. Guru yang paham ini tahu kapan harus nanya dan kapan harus dengerin murid-muridnya. Kemudian poin yang kedua, urgensi psikologi pendidikan bagi pendidik. Atau bahasa enaknya, kenapa guru harus paham ini? Guys, jadi guru itu bukan sekedar masuk kelas, nyalain proyektor, terus ceramah. Karena nggak semua murid itu siap menerima pelajaran. Ada yang mikir ngopi lah, makan jajan lah, menyebat pagi lah, dan lain-lain. Dengan paham psikologi pendidikan, kalian nggak lagi nebak-nebak. Kenapa nih? Si A males nyatet, si B overaktif, dan si C kayak hidupnya lagi berat banget. Ini kayak kalian punya radar buat tahu kapan harus push, kapan harus sabar. Kemudian poin yang ketiga, pertumbuhan versus perkembangan. Oke, pertumbuhan itu gampang. Kalian ambil penggaris, ukur aja pakai penggaris. Tapi perkembangan nggak gampang. Guys, itu soal cara mikir. Misalnya nih, anak yang dulunya tantrum nih, tiap nggak dikasih jajan, tapi sekarang malah bilang nggak apa-apa kok bu, nggak apa-apa kok pak. Itu perkembangan namanya. Jadi kalau pertumbuhan itu kayak update ukuran sepatu, sementara perkembangan itu upgrade cara mikir dan ngerespon. Poin yang keempat, belajar itu apa? Buat saya belajar itu bukan cuma nambah info, itu proses kalian jadi orang yang beda dari sebelumnya. Kalian bisa belajar dari gagal nembak dia, dari ditolak kerja, atau dari tugas dari dosen yang tiap hari makin numpuk. Kalau kata geng, belajar itu perubahan perilaku yang relatif permanen. Tapi saya suka tambahin, belajar itu kalian makin ngerti dunia dan kalian makin ngerti diri sendiri. Jadi, kalau kalian ngajar tapi ngerasa kayak ngomong sama tembok, mungkin kalian belum buka nih petanya. Coba kalian kenalan lebih dalam lagi sama psikologi pendidikan. Karena ngajar itu bukan cuma soal bikin murid pinter, tapi bikin mereka ngerti gimana sih caranya berkembang jadi manusia utuh. Dan buat kalian yang masih belajar jadi guru, terutama saya juga, ini juga bakal menjadi bekal yang kalian bawa juga bro. Mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih banyak yang telah menonton, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.